Brahmana pertapa itu melanjutkan wejangannya. Sehubungan dengan ini, oh wanita mulia, terdapat sebuah cerita kuno yang menjelaskan apa dan siapa sebenarnya kelima pendeta penyelenggara upacara itu. Orang-orang bijaksana telah memberikan pandangan mereka sebagai prinsip besar dan sangat terkenal, yaitu Prana, Apana, Udana, Samana, dan Wiyana. Istri Brahmana segera memotong dan bertanya, "Maafkan hamba, oh Kakanda, hamba mendengar ada 7 orang pelaksana upacara. Mohon dijelaskan bagaimana itu bisa dicabut oleh 5 prinsip?" Brahmana pertapa segera menjawab, "Dengarlah dahulu keteranganku. Perhatikanlah baik-baik. Kelompok Hawa yang digalang oleh Prana sendiri pertama kali menyelusup ke dalam Apana dan dari sana menuju ke dalam Yana dan berkembang di dalamnya. Setelah dikembangkan oleh Wiyana, lalu masuk dan berkembang di dalam Udana. Dari sana ia mengalir dan beralih bentuk menjadi Samana. Mereka itu semua pada zaman dahulu pernah menghadap Yang Maha Agung serta menanyakan siapakah di antara mereka yang paling tinggi derajatnya. Mereka bersama-sama menyatakan sebagai berikut, "Siapapun yang paduka junjungan kami, sebutkan dialah yang akan menjadi pemimpin kami." Jawaban yang mereka terima adalah sebagai berikut, "Dia yang lenyap bersama-sama dengan lenyapnya semua hawa kehidupan itu. Dia yang turut bergerak apabila jasmani itu melakukan gerakan, dia itulah yang tertinggi di antara kalian. Nah, sekarang berbuatlah sekehendak kalian." Prana lalu berkata, "Kalau aku pergi dan mati, semua yang lain akan mati pula, tidak berfungsi lagi di dalam tubuh makhluk hidup ini. Kalau aku bergerak, mereka pun turut bergerak. Karena itu akulah yang tinggi dan saksikanlah aku akan mati." Seketika Prana mematikan dirinya dan sesaat kemudian Prana menghidupkan dirinya kembali. Samana dan Udana juga menyatakan serta melakukan hal yang sama dan berkata kepada Prana sebagai berikut, "Oh Prana, pengaruh saudara tidak sampai menembus wilayah kekuasaan kami. Karena itu saudara bukanlah yang paling menentukan di antara kami. Hanya saudara Apana saja yang terpengaruh oleh kegiatan saudara." Prana bergerak dan Apana berkata, "Kalau aku berhenti bekerja, semua hawa kehidupan yang lain pasti tidak berfungsi di dalam makhluk hidup ini. Segala gerakanku akan diikuti oleh mereka semua. Karena itu pasti akulah yang terpenting di antara mereka semua. Wahai saudaraku sekalian, lihatlah, aku akan mati." Apana lalu menghentikan kegiatannya. Wiyana dan Udana segera berkata, "Oh saudaraku Apana, ternyata Anda bukan yang terutama. Hanya Prana saja yang terpengaruh oleh keadaan saudara itu." Apana segera bergerak kembali. Mengetahui kegagalan Prana dan Apana, Wiyana lalu berkata, "Sebenarnya akulah yang tertinggi di antara kalian. Dengarkan apa alasanku. Kalau aku mati, semua yang lain pasti ikut mati di dalam tubuh ini. Demikian pula apabila aku bergerak, semua kalian akan ikut bergerak. Saksikanlah sekarang aku akan mati." Wiyana menghentikan kegiatannya. Setelah beberapa lama, ia menggerakkan dirinya kembali. Prana, Apana, Udana, dan Samana serentak berkata kepadanya, "Saudara bukanlah yang terutama, oh Wiyana. Hanya Samana yang bisa terpengaruh oleh keadaan saudara." Wiyana dan Samana berkata, "Hai, dengarkan kalian semua. Akulah yang tertinggi di antara kalian. Saksikanlah sekarang. Aku akan berhenti bekerja, pasti kalian tidak sanggup melanjutkan kegiatan. Apabila aku bergerak, semua akan mengikuti aku." Samana menghentikan pekerjaannya bagaikan mati, dan setelah beberapa saat ia bergerak kembali. Seketika Udana bersorak dan berkata, "Kalian semua bukan yang tertinggi, jadi akulah yang berhak memimpin kalian. Lihatlah sekarang, apabila aku yang menghentikan kegiatan." Untuk sesaat lamanya, Udana berhenti bekerja. Tetapi setelah bergerak kembali, semua teman-temannya yang terdiri dari Prana, Apana, Samana, dan Wiyana serentak berseru kepadanya, "Oh saudaraku Udana, ternyata pengakuan saudara itu
tidak juga benar. Saudara bukanlah yang terpenting dari antara kita sekalian. Hanya Wiana saja yang sempat saudara pengaruhi dengan tindakan tadi. Menyaksikan tingkah pola kelima prinsip dasar itu, Hyang Maha Agung tersenyum, lalu bersabda kepada mereka semua. Memang kalian semua sama penting dan sama-sama setingkat dalam kedudukan kalian, masing-masing di antara kalian. Hanya mampu menguasai di samping sifat-sifat kalian sendiri. Juga sifat-sifat salah satu dari sejawatmu saja, tidak lebih. Kalian semua mempunyai kelebihan-kelebihan masing-masing, serta dapat menguasai sifat-sifat teman terdekatmu yang lain. Demikianlah Yang Maha Agung penguasa segala makhluk menegaskan kepada mereka. Masing-masing mereka bergerak dan tidak bergerak silih berganti, kelimanya itu saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Selanjutnya Brahmana bersabda, diriku ini hanya satu. Yang satu ini dapat mengendap menjadi bermacam-macam bentuk. Demikian juga kalian sebenarnya adalah satu, karena itu berbaiklah kamu satu dengan yang lain dengan saling memberi. Laksanakan tugasmu dan bantulah rekan-rekan terdekatmu. Nah, sekarang bubarlah kalian semua. Brahmana pertapa itu melanjutkan wejangannya kepada istrinya, dengarkanlah sekarang wahai istriku yang setia. Sebuah cerita kuno yang juga menyangkut ajaran di atas yaitu percakapan yang berlangsung antara si Narada dan Resi Dewa Mata. Dalam suatu perbincangan yang terjadi di antara mereka, Dewa Mata bertanya, apakah yang sebenarnya telah terlahir pertama kali yang ada di dalam diri setiap makhluk? Apakah prana, apana, samana, wiyana ataukah udana? Narada menjawab, dengan bahan apapun. Makhluk itu adalah suatu zat yang lain dari dirinya itu. Kelompok prana yang menunjang kehidupannya itu kekal adanya dalam bentuk berpasang-pasangan, gerakannya tegak lurus, sebagian menuju ke atas dan sebagian ke bawah. Dewa Mata bertanya, dari manakah kelompok prana itu? Yang manakah yang menciptakan makhluk hidup itu? Yang manakah muncul pertama kali? Mohon dijelaskan pasang-pasangan kelompok prana itu baik yang bergerak ke atas maupun yang menuju ke bawah. Narada menjelaskan, dari sankalpa atau keinginan muncul kesenangan. Kesenangan itu dapat ditimbulkan oleh bunyi-bunyian, oleh rasa lidah, rasa kulit, oleh warna, dan bau. Keinginan dan kesenangan mendorong terjadinya suatu proses pertemuan antara sperma dan indung telur yang diliputi oleh darah. Pada saat pertemuan itu mengalir untuk pertama kali, prana menyusup ke dalam suatu persatuan sperma dan indung telur itu hingga keduanya berubah menjadi janin. Proses perubahan itu hingga keduanya berubah menjadi janin. Proses perubahan mengaktifkan apana, sperma, dan indung telur itu mendorong suatu perpaduan kesenangan yang sukar dibayangkan. Kesenangan-kesenangan itu merupakan perpaduan rasa-rasa seluruh alat-alat penginderaan. Perpaduan bentuk rasa ini sebagian besar ditimbulkan oleh udana. Kesenangan itu dirasakan pada saat pertemuan kedua jasad itu. Sperma dan indung telur itu terwujud berkat adanya suatu dorongan khusus yaitu suatu keinginan untuk melakukan regenerasi menggandakan keturunan. Keinginan itu mendorong pula terjadinya siklus menstruasi. Di dalam pertemuan di antara sperma tertarik dan bertemu dengan sel telur. Mengapa sperma tertarik dan bertemu dengan sel telur? Proses itu didorong oleh samana dan wiyana, didorong pula oleh pasangan prana dan apana yang bergerak lurus ke atas. Wiyana dan samana juga merupakan pasangan yang bergerak lurus ke atas atau tegak lurus. Dewa yang aktif pada saat itu tidak lain adalah Ani. Inilah suatu ajaran yang tercantum dalam Weda. Pengetahuan tentang Ani tumbuh di dalam diri seorang Brahmana yang mempunyai kecerdasan. Asap api mempunyai sifat kegelapan, sifat nafsu, atau kama terdapat di dalam abunya. Nilai-nilai kebaikan atau satwam terletak di dalam cahaya api, ke dalam mana kurban tuangan itu dituangkan. Mereka yang berpengetahuan tentang upacara akan mengetahui pula bahwa samana dan wiyana itu terlahir dari sifat-sifat kebaikan itu. Prana dan apana adalah bahan bakarnya, dan di antara keduanya itulah terdapat api.
Dan di sana itu pula Udana sebagaimana dikenal oleh para Brahmana. Pada puncak Samana, kemudian Wiyana. Wiyana berfungsi setelah Samana. Samana menyelusup ke dalam Wiyana. Dan mereka yang memiliki batin yang tenteram, ia hanya merasakan adanya Wiyana. Kesadaran manusia tidak dapat meliputi Wiyana. Di dalam keadaan itulah kita menyadari Brahman yang kekal. Dalam kesadaran itulah tempat Udana sebagaimana diketahui oleh para Brahmana. Bersambung. Demikianlah Wiracarita Aswamedha Parwa bagian ke-23 dan 24. Aswamedha Parwa disebut juga Aswamedika Parwa yang memaparkan kisah upacara besar Aswamedha, yaitu penganugerahan Prabu Yudhistira menjadi Maharaja di Raja Hastinapura. Jangan lupa follow dan subscribe untuk Wiracarita selanjutnya. Terima kasih.